Oke, berjumpa lagi di channel Matematika Tren. Kesempatan ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri sebagai bahan ajar untuk anak kelas 11. Nah, kesempatan ini kita akan membahas materi dan juga beberapa contoh-contoh soal mengenai persamaan trigonometri. Nah, yang pertama yang kita pelajari itu adalah sin X sama dengan sin theta. Nah, jadi dari sini kita peroleh X-nya sama dengan, ini ada dua rumus. Yang pertama adalah tetanya dari sini ya, ditambahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, 360 derajat ini bisa juga digunakan dengan 2V. Paham ya? Nah, yang ini adalah yang kedua, 180 dikurang theta ditambahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, yang kedua, cos X sama dengan cos theta. Nah, berarti dari sini kita peroleh X-nya sama dengan, yang ini juga ada dua ya, tetanya juga dari sini, ditambahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Yang kedua, negatif theta ditambahkan dengan K dikalikan 360 derajat. Nah, yang terakhir yang C, tan X sama dengan tan theta. Nah, berarti dari sini kita peroleh nilai X-nya sama dengan theta ditambahkan dengan K dikalikan dengan 180 derajat. Nah, inilah yang merupakan rumus atau materi dalam persamaan trigonometri. Nah, dalam konsep ini kita harus tahu yang namanya materi pendukung dari persamaan trigonometri. Nah, yang pertama adalah cos 2x ini sama dengan cos x kuadrat dikurangkan dengan sin x kuadrat. Nah, yang kedua ini juga sama dengan 2 cos x kuadrat dikurangkan dengan 1. Nah, yang ketiga 1 dikurang 2 sin x kuadrat. Nah, materi pendukung yang kedua adalah, masuk kita ke identitas trigonometrinya, cos x kuadrat ditambahkan dengan sin x kuadrat ini sama dengan 1. Maka kalau ini kita ubah, sin x kuadrat sama dengan 1 dikurang cos x kuadrat, kemudian cos x kuadrat ini juga sama dengan 1 dikurang sin x kuadrat. Nah, yang ketiga adalah, nah perhatikan di sini persamaan trigonometrinya adalah sin x, cos x dan juga tan x. Nah, berarti kalau untuk sin x nilai maksimumnya berada di antara 1 dan juga negatif 1, ya kan? Maksimumnya 1, minimumnya min 1. Nah, kalau untuk cos x maksimumnya adalah 1, minimumnya adalah negatif 1. Kalau dia untuk tan x maksimumnya adalah tak hingga dan minimumnya adalah min tak hingga. Paham ya? Nah, sekarang perhatikan persamaannya ini, di sini adalah K, ini juga K. Nah, K ini adalah sembarang bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2 sampai dengan seterusnya. Paham ya? Jadi inilah yang merupakan materi persamaan trigonometri. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, kita lanjut ke contoh yang nomor 1. Tentukan himpunan persamaan dari persamaan 2 cos 2x kurang 60 derajat kurang akar 3 sama dengan 0 untuk batas x dimulai dari 0 sampai dengan 180 derajat. Nah, ini yang merupakan batasnya. Nah, perhatikan ya, ini kan persamaan cos. Jadi kan rumusnya tadi itu adalah cos x sama dengan cos theta, ya kan? Maka dari sini ada 2x-nya kan gitu, yang ini. X yang pertama itu adalah theta ditambahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, yang kedua X-nya adalah negatif theta
ditambahkan dengan K kali 360 derajat. Nah, jadi yang kedua-dua ini harus kita pakai kan gitu ya, untuk mencari X-nya nanti. Nah, sekarang masuk kita ke soal. Soalnya ini kita ubah dia. 2 cos 2X dikurang 60 derajat. Yang ini saya pindah ruas ke kanan, maka ini sama dengan akar 3. Nah, kalau dua-dua ini dibagi 2 menjadi cos 2X dikurang 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Nah, kita kan mau mencari tetanya berapa dalam bentuk persamaan cos kan gitu. Nah, berarti setengah akar 3 itu merupakan cos berapa? Itu maksudnya di sini. Nah, berarti cos 2X dikurang 60 derajat sama dengan cos 30 derajat. Maka dari sini kita perolehlah tetanya 30 derajat. Nah, berarti masuk kita ke X-nya. Ini 2X kurang 60, langsung aja kita angkat dia. Berarti 2X dikurang 60 derajat sama dengan, kita masuk misalkan yang ini, yang pertama. Berarti 30 ditambahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, si negatif 60 derajat ini pindah ruas, maka 2X sama dengan 90 ditambahkan dengan K dikali 360 derajat. Nah, ini kan bisa dibagi 2. Berarti X1 nya kita anggap yang ini ya, X1, yang ini X2. X1 nya sama dengan 45 derajat ditambahkan dengan K dikalikan 180 derajat. Itu rumus untuk X1 nya. Sekarang kita cari nilai X nya, kita masukkan untuk K sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh X1 nya sama dengan 45 tambah 0 kali 180. Berarti ini hasilnya 0 kan? Nah, jadi yang tinggal itu adalah 45 derajat. Nah, sekarang kita masukkan dia K sama dengan 1. Maka nilai X1 nya sama dengan 45 tambah 1 kali 180. Ini kan 225 derajat. Ternyata ini sudah melewati batas 0 sampai 180 kan gitu. Nah, kalau seandainya batasnya 0 sampai 360 ini masih memenuhi. Nah, karena batasnya 0 sampai 180 maka ini tidak memenuhi, ya kan? Nah, sekarang masuk kita ke rumus yang kedua ini, X2 ini. Nah, jadi 2X dikurang 60 derajat sama dengan negatif theta, berarti negatif 30 kan? Negatif 30 ditambahkan dengan K dikalikan 360 derajat. Nah, ini sama ya, kita pindah ruas, maka 2X sama dengan negatif, jadi positif ya, positif 30 derajat ditambahkan dengan K dikalikan dengan 360. Maka ini kita bagi 2 juga, maka X2 nya kita peroleh 15 derajat ditambahkan dengan K dikalikan dengan 180 derajat, ya kan? Nah, sekarang kita cari X2 nya. Berarti kita substitusikan K sama dengan 0 ke persamaan X2 nya. 15 tambah 0 kali 180, maka X2 nya sama dengan 15 derajat. Sekarang kita masuk ke K sama dengan 1. Maka dari sini X2 nya adalah 15 tambah 1 kali 180, yang ini 195 derajat. Nah, melewati batas ya, maka ini jelas tidak memenuhi. Paham ya? Nah, jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah, nah, mana X yang memenuhi tadi? 15 derajat dan juga 45 derajat. Inilah dia hasilnya. Paham ya? Yang nomor 2, tentukan himpunan persamaan dari persamaan tan X kurang 45 sama dengan 1/3 akar 3 untuk batas X nya mulai dari 0 sampai 360. Nah, rumus untuk tan tadi, tan X sama dengan tan theta. Maka dari sini kita peroleh X nya, yang untuk tan X nya hanya satu rumusnya ya. Berarti ini theta ditambahkan dengan K dikalikan dengan 180 derajat.
Sekarang masuk kita ke soalnya. Nah, berarti kan ini tan X dikurang 45 derajat sama dengan tan berapa yang 1/3 akar 3? Itu sama dengan tan, ya, 30 derajat. Maka dari sini tetanya 30 ya. Sekarang masuklah kita ke X-nya. Berarti ini kan X kurang 45. Kalau di sini kan hanya X, maka di sini hanya X. Kalau misalkan di sini X kurang 45, seperti soal yang nomor 1 tadi, ini harus kita buat X kurang 45 derajat sama dengan tetanya 30 ya. Maka ini 30 derajat ditambahkan dengan K dikalikan dengan 180 derajat. Nah, maka dari sini X-nya sama dengan ini berpindah ruas. Maka 75 derajat ditambahkan dengan K dikalikan dengan 180 derajat. Nah, inilah rumusnya kan gitu. Nah, berarti kita cari X-nya. Berarti kita substitusikan K sama dengan 0 ke persamaan X-nya. Maka dari sini kita peroleh 75 tambah 0 kali 180. Maka ini hasilnya 75 derajat. Sekarang kalau kita substitusikan K sama dengan 1, maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 75 ditambah 1 kali 180. Maka ini adalah 255 derajat. Nah, kalau K-nya 2 kan sudah melebihi ya, melebihi batas 0 sampai dengan 360. Karena 2 kali 180 kan 360 tambah 75 lagi. Berarti udah lebih ya. Nah, sekarang dari sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya untuk X itu adalah yang memenuhi 75 derajat dan 255 derajat. Inilah yang merupakan jawabannya. Paham ya? Nah, kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Tentukan himpunan persamaan dari persamaan sin 3X sama dengan cos 2X untuk batas 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, sekarang perhatikan dulu persamaan trigonometri yang ini. Ini kan sin, yang ini cos. Jadi caranya, kalau ini berbeda, kita harus ubah ke salah satu di antara ini. Mau kita ubah ke bentuk sin, boleh. Mau kita ubah ke bentuk cos juga boleh. Nah, kita sepakati, kita ubah ke bentuk sin. Nah, ini kan sudah sin, berarti ini yang perlu kita ubah kan gitu. Nah, cara mengubahnya ini kita ingatlah dia itu sudut relasi. Nah, artinya, kalau dia sin dalam kurung 90 dikurang dengan 2X. Sudut relasi ini kan. Ini kan sama dengan cos 2X kan gitu. Nah, maka ini boleh kita angkat. Nah, berarti sin 3X sama dengan sin 90 dikurang dengan 2X. Udah sama-sama sin mereka kan. Nah, kalau sudah sama-sama sin, maka kita gunakanlah rumusnya. Nah, berarti dalam konsep soal ini, yang inilah yang merupakan tetanya, ya kan? Nah, masuk kita ke rumusnya. Rumusnya kan sin X sama dengan sin theta. Maka dari sini ada dua rumusnya kan. Yang pertama itu adalah theta ditambahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Kemudian yang kedua 180 dikurang theta ditambahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Kedua-dua ini harus kita gunakan ya untuk mencari X-nya. Nah, sekarang masuk kita ke yang pertama, X1 yang pertamanya. Di sini kan dia 3X ya. Berarti 3X sama dengan yang ini sekarang kita ambil menjadi tetanya. Berarti 90 dikurang 2X ditambahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, maka ini berpindah ruas kan? Artinya di sini jadi 5X sama dengan 90 ditambahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Maka ini semuanya kita bagi dengan 5. X-nya sama dengan yang ini 90 bagi 5, 18 derajat ditambahkan dengan
360 dibagi 5 sama dengan 72, maka ini adalah K dikalikan dengan 72 derajat. Inilah yang merupakan X1 kan. Sekarang kita cari untuk X1-nya. Kita substitusikan K sama dengan 0 ke persamaan ini, maka dari sini kita peroleh X1-nya sama dengan 18 derajat tambah 0 kali 72, yaitu 18 ya. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 1. Maka dari sini kita peroleh X1-nya sama dengan 18 derajat tambah 1 kali 70 derajat. Yang ini adalah 90 ya derajat. Kemudian kita masukin untuk K sama dengan 2. Maka dari sini X1-nya sama dengan 7 kali 2 itu 144 ya kan. Berarti 144 tambah 18 sama dengan 162 derajat. Nah, sekarang karena masih memenuhi ya dalam batas 360 derajat, kita masuk lagi ke K sama dengan 3. K sama dengan 3, maka dari sini kita peroleh X1-nya sama dengan 18 tambah 3 kali 72. 216 tambah 18 berarti 234 ya kan? 234. Nah, ini masih memenuhi juga, kita masuk ke K sama dengan 4 ya kan. Nah, maka ini sama dengan 4 kali 72 itu sama dengan 288 ditambahkan dengan 18 sama dengan 306. Masih memenuhi, kita masuk ke K sama dengan 5. Dari sini kita peroleh X1-nya sama dengan 5 kali 72, 360 tambah 18 berarti ini sama dengan 378 ya. Nah, ternyata ini sudah melewati batas yang ditentukan, maka ini jelas tidak memenuhi ya kan. Nah, sekarang masuk kita ke rumus yang kedua ini. Berarti 3X yang kedua sekarang ya sama dengan 180 dikurang dengan theta. Tetanya tadi 90 kurang X, saya buat di sini 90 dikurang 2X ya kan, ditambahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, maka dari sini kita peroleh 3X sama dengan 180 kurang 90 berarti 90. Berarti yang ini kurang 2X kurang 2X, maka ini menjadi tambah 2X ya kan, ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Maka ini berpindah ruas, jadi X-nya sama dengan 90 ditambahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat ya kan. Nah, sekarang kita cari X2-nya. Ini kan X2 nih, rumus yang kedua ini. Berarti kalau K-nya sama dengan 0, maka dari sini kita peroleh X2-nya sama dengan 90 kan. Nah, kalau K-nya 1 kan sudah melebihi batas 360 ya kan. Nah, maka dari sini kita perolehlah dia, himpunan penyelesaiannya adalah kita masukinlah ini yang memenuhi tadi 18 derajat, kemudian 90, kemudian 162, kemudian 234, kemudian 302. Inilah yang merupakan jawabannya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Tentukan himpunan persamaan dari persamaan cos 4x tambah 2 cos 2x kuadrat tambah 14 sin 2x kurang 9 sama dengan 0 dengan batas 0 sampai 180 derajat. Nah, ingat yang tadi di materi pendukungnya yang ini. Yang ini bisa kita ubah berarti jadi model kayak gini. 1 dikurang 2 sin 2x kuadrat ya kan, ditambah 2 dalam kurung, yang ini juga kita ubah, yang ini ingat yang identitas tadi. Nah, ini sama dengan 1 dikurang sin 2x pangkat 2 tutup kurung ditambahkan dengan yang ini nggak usah kita ubah, ditambahkan dengan 14 sin
2x dikurang 9 sama dengan 0. Nah, kita ubah dia ke bentuk satu persamaan sin. Ya kan? Nah, ini nanti jadi persamaan kuadrat ya. 1 dikurang 2 sin 2x kuadrat. Nah, yang ini berarti kita kalikan ke dalam ya. Tambah 2 dikurang 2 sin 2x kuadrat. Ditambahkan dengan yang ini 14 sin 2x dikurang 9 sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang yang ini kurang 2, yang ini kurang 2 juga, dia bentuk kuadrat ya. Maka boleh kita buat negatif 4, ya kan? Negatif 4 sin 2x kuadrat, ya kan? Nah, kemudian ditambahkan dengan 14 sin 2x, kemudian 1 tambah 2 3 dikurang 9 berarti ini kurang 6 sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Nah, berarti ini bisa kita sama-sama dibagi negatif 2 kan gitu. Maka ini 2 sin 2x kuadrat dikurang 7 sin 2x. Nah, min 6 dibagi min 2 berarti ini jadi tambah ya. Tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah berbentuk persamaan kuadrat. Jadi kita misalkan sin 2x itu sama dengan si A. Berarti ini kan bisa kita ubah 2a kuadrat dikurang dengan 7a ditambahkan dengan 3 sama dengan 0. Maka ini bisa kita faktorkan. Nah, hasil kalinya 3 kan? Kalau dijumlahkan negatif 7. Nah, maka ini boleh kita buat di sini 2a, di sini juga a. Berarti ini kurang 3 dikurang 1, ya kan? Maka dari sini kita peroleh A-nya sama dengan 1/2, ya kan? Nah, kemudian dari sini kita peroleh A sama dengan 3. Nah, jadi A itu kan tadi kita misalkan sin 2x ya. Maka dari sini kita peroleh sin 2x sama dengan 1/2 kan gitu. Nah, sekarang yang ini juga sama. Sin 2x sama dengan 3. Nah, di materi pendukung sebelumnya kan maksimalnya harus 1 kan gitu. Ternyata ini kita peroleh 3. Nah, berarti yang ini tidak akan memenuhi. Kita buat TM. Jadi yang memenuhi yang ini. Berarti dari sini kita peroleh sin 2x sama dengan sin berapa yang setengah? Maka ini sama dengan sin 30, ya kan? Kita peroleh tetanya 30 derajat. Maka kita gunakanlah rumus sin. Rumus sin itu kan ada 2, yaitu x sama dengan theta ditambahkan dengan k dikali dengan 360 derajat. Yang kedua 180 derajat dikurang dengan theta ditambahkan dengan k dikalikan dengan 360 derajat. Nah, sekarang masuk kita ke x1-nya. X1-nya sama dengan, di sini kan 2x ya, yang ini. Maka kita buat di sini 2x1 sama dengan tetanya 30. Ini 30 ditambahkan dengan k dikalikan dengan 360 derajat. Maka ini kita bagi 2 aja kan gitu. Nah, jadi rumus x1-nya adalah 15 derajat ditambahkan dengan k dikalikan dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita cari x1-nya. Kita substitusikan k sama dengan 0. Maka kita peroleh x1-nya sama dengan 15 derajat tambah 0, ya kan? Maka ini 15 derajat. Nah, batasnya kan 0 sampai 180. Kalau kita substitusikan k sama dengan 1, sudah melebihi 180, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke x2-nya. X2-nya adalah 2x2 sama dengan, kita gunakan rumus yang kedua ini. Berarti 180 derajat dikurang dengan theta. Tetanya 30 kan? Ditambahkan dengan k dikalikan dengan 360 derajat. Nah, sekarang dari sini kita peroleh x2-nya sama dengan, ini kan 150 dibagi 2 berarti 75 kan? Ditambahkan dengan k dikalikan dengan 360 derajat. Nah, sekarang dari sini kita peroleh x2-nya sama dengan, ini kan 150 dibagi 2 berarti 75 kan? Ditambahkan dengan k dikalikan dengan 360 derajat. Nah, sekarang dari sini kita peroleh x2-nya sama dengan, ini kan 150 dibagi 2 berarti 75 kan? Ditambahkan dengan k
360 dibagi 2, 180. K sama dengan 0, maka nilai X2 nya adalah 75, karena 0 kali 180 kan 0, berarti 75. Ingat, kalau 1 dia udah melebihi ya. Nah, kalau kita masukin K sama dengan 1 sudah melebihi, jelas ya, melebihi dari batasnya. Jadi himpunan penyelesaiannya yang memenuhi X-nya itu adalah 15 derajat dan 75 derajat. Inilah yang merupakan jawabannya. Paham ya?